Salam sejahtera, sahabat IKPS TV yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bahkan dengan kuat kuasa kasih-Mu, kami pun dapat melanjutkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami. Demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita pagi ini ialah dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian tertulis, saudara-saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus pada Yohanes ini dimulainya pada Yohanes 13 ayat 1 dengan mengatakan seperti ini, bahwa Dia akan mengasihi mereka sampai kesudahannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, ada kasih yang penuh, ada kasih yang sempurna yang akan diberikan Tuhan dalam Kristus untuk kita murid-muridnya. Dan apa arti kasih yang sempurna itu? Oh jelas. Kasih yang sempurna berarti kasih yang tidak menahan apapun lagi untuk dirinya. Karena semua akan diberikan. Dan semuanya akan ditunjukkan nanti pada salib itu. Bahkan saudara-saudara, Yesus pun membasuh kaki murid-muridnya. Hal yang biasa kita lakukan pada Kamis Putih misalnya. Itu juga mau menunjukkan bahwa sedemikianlah kasih yang sempurna itu. Memberikan sepenuh-penuhnya. Agar sekali lagi, kita yang tidak sempurna ditebus dan mendapat keselamatan. Namun saudara-saudara, ketika kasih itu yang sempurna itu juga kiranya kita tunjukkan dalam hidup kita, maka marilah kita mendalami apa sebenarnya arti kasih itu, agape itu, saudara-saudara. Oh jelas, kasih itu adalah daya hidup ilahi. Daya hidup yang diberikan untuk menanggung kelemahan kita, tapi sekaligus untuk memulihkan, menguatkan kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, cara Allah mengasihi ialah melalui salib. Di situ kelemahan kita ditanggungnya, tapi juga Allah mengasihi dengan kebangkitannya. Di situ Allah memberi kepada kita kekuatan, kemampuan untuk pulih, untuk bangkit dalam kehidupan. Itulah kasih daya ilahi itu. Dan sekarang ketika itu hendak menjadi milik kita, hendak kita tunjukkan, apa pula artinya kalau begitu? Tentu saudara-saudara, jelas kasih itu sekaligus juga kemurahan hati. Kemurahan hati yang kiranya kita tunjukkan karena kita telah mendapat daya ilahi itu. Dan kemurahan hati itu kiranya kita tunjukkan dengan kita mengatasi logika take and give. Bukan aku beri, maka aku akan mendapat. Bukan itu mengasihi, tapi mengasihi berarti aku memberi. Aku mengatasi harapan untuk menerima kembali dari apa yang aku telah beri. Karena aku bermurah hati, generous. Namun saudara-saudara, kalau kita dalami lagi tentang kasih itu, seperti yang ada dalam surat Korintus 13, maka memang ada dua unsur yang kiranya bisa muncul dari kita saat kita mengasihi. Dalam Korintus 13 dikatakan, saudara-saudara, bahwa kasih itu murah hati, bahwa kasih itu tidak pemarah, tidak sombong, tidak cemburu, tidak memegahkan diri tentu, kita tahu. Dan itu artinya apa? Artinya memang kasih itu mulai dari sikap pribadi kita. Untuk mencerminkan kasih Allah, maka tunjukkanlah kemurahan hatimu dengan tidak pemarah sekalipun mungkin kita dicederai, tidak sombong sekalipun kita telah berbuat banyak dan baik kepadanya. Tidak cemburu, artinya kita mungkin bisa mengasihi sedemikian dan orang lain bisa mengasihi sedemikian bedanya. Ada sesuatu yang kita harus tempuh sebagai pribadi. Tapi juga yang menarik tentang kasih yang ditunjukkan dalam surat Korintus itu, saudara-saudara, bahwa kasih itu tidak menyukai ketidakadilan. Dengan kata lain, kasih itu kiranya juga selain sikap pribadi, dia terjadi dalam kehidupan bersama. Dia sesuatu yang sistematik. Dan sistematik maksudnya apa? Kasih itu kelihatan kalau ada keadilan. Makanya saudara-saudara, dalam hidup Anda sehari-hari, sebagai murid Kristus katanya, agar kita tahu bahwa Kristus itu mengasihi dan dunia tahu kita muridnya, maka dua jalan kita mengasihi. Kemurahan hati yang membuat
sikap kita tidak marah, tidak sombong, tidak cemburu. Tapi juga satu cara yang lebih sistematis, yaitu apa? Keadilan, yaitu apa? Agar seluruh sistem ini bisa menopang yang lemah dan bisa yang kuat ikut membantu yang lemah secara sistematis dalam persekutuan hidup sehari-hari kita. Amin, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena jalan kasih yang Tuhan berikan ternyata dapat kami tunjukkan dalam hidup kami. Gerakkanlah hati kami untuk mengasihi, tapi kiranya kami juga dapat merancang kehidupan secara sistematis agar adil. Disitulah kasih tampak untuk kehidupan sehari-hari. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.